Pertanyaan, kamu tahu Vika sama Belarus, sama from Belarus? Oke. Iya. Ya. Saya tidak tahu. Selamat sore waktu di Belarus, Eropa Timur. Di sini jam 5 deh, Bro. Jam 7? Jam 7. Oh, jam 7 di Indonesia jam 14, 10, 11. Jam 11 malam. Ini jam 7 masih terang banget karena memang di sini tuh jam 9 terangnya, guys. Terangnya, gelapnya. Jadi hari ini kita lagi jalan-jalan bersama brother. Bro. Halo. Sama istri tercinta dari Belarus, Inka, sama Princess. Halo. Itu streaming gitu. Nyet, YouTube. Ah, Jadi hari ini kita pengen ini hati untuk kamu. hati Sama untuk lihat kamu. aku. Untuk kalian. Iya. Jadi bobo. Jadi kalau keluar langsung tidur karena cuaca enak banget, dingin. Ada matahari kencang tapi dingin banget loh, aneh ya. Jadi hari ini kita pengen ngopi. Habis beli kopi kita pengen ke apartemennya Inga sama Inka. Kita pengen lihat dia 2 tahun lalu beli apartemen di sini. Bro, boleh nggak gue sepil apartemen? Boleh. Iya, boleh. Harganya nggak apa-apa? Iya. Nggak apa-apa. Ya, it's okay aku bicara tentang apartemen kamu. Oke. Kita rencana pengen ke apartemen, guys. Kita pengen lihat dan kita akan tanya-tanya. Di sini dia baru 2 tahun beli apartemen dan naiknya sangat-sangat drastis. Dulu dia beli apartemen kurang lebih berapa, Bro? $49.000. $49.000. $49.000 tuh kurang lebih berapa ya? 40 Rupiah. Before 47, tapi sekarang Yeah, how much in rupiah? How much 74. rupiah? Saya count. Kamu kan. $49.000 rupiah kurang lebih mungkin 700 juta kali ya. Iya. See, Ratusan ya? because of Russian, we have two No, times more just as price. price. Enak loh di Minsk punya apartemen. Sekarang udah harga udah berapa? 808. Now 808 same juta. apartment. Oh, di rupiah 808. Now Iya. one Sekarang 1M 200. Wow, it's only 30 meter. 30 meter. Studio. Studio. Oh, 30 tipenya meter tipe persegi. studio. Tipe studio aja di sini di Minsk karena ya ibu kota Belarus soalnya. Harganya dulu tuh 2 tahun lalu dia beli 700-an. Sekarang udah 1,2. Wow. Nanti kita lihat seperti apa apartemennya, guys. Dan memang Ruslan juga cita-citanya juga pengen punya apartemen di Minsk gitu. Ruslan kalau cerita sama gua. Kalau sekarang Ruslan apartemennya di Gomel ada 2. Dan dia ada beberapa mobil. Enak sih di sini. Mudah-mudahan kalau ada rezeki insya Allah ya. Buat istri dan anak kalau ada rezeki. Makanya kita di Indonesia harus kerja ya, Bro. Kerja keras. Tapi di sini memang mayoritas 80% orang-orang rumahnya di apartemen ya. People here, they live in all 80%. Iya. Iya, 80% kayak apartemen semua orang tinggal di sini. 95%. Ya 20% rumah lah ya, tapi memang di Gomel, di daerah-daerah mana semuanya apartemen dan tata kotanya tuh luar biasa bagus. Jalanannya lebar banget, jalanan orang, jalanan sepeda. Ah? Jadi sangat bagus sekali. Ya kalau karena gue mindsetnya dibandingin sama Indonesia ya. Walaupun memang Indonesia negara kecintaan gue, tapi mudah-mudahan Indonesia agar negaranya semakin maju lagi dari segi ekonomi, dari fasilitas, dari keutamaan dari masyarakatnya harus dipikirkan dengan baik gitu loh. Jadi sejahtera, hidup bahagia masyarakat Indonesia, jangan ada lagi namanya kekurangan, kelaparan dan lain-lain gitu loh. Karena kalau keluar negeri, nggak usah Eropa deh, keluar negeri deh ini cerita ya. Kayak di Malaysia, Singapura itu kan memang negaranya lumayan di atas kita ya. Karena memang peraturan dari hukumnya juga kali ketat ya. Peraturannya, hukumnya, terus juga disiplinnya. Orang disiplin gara-gara ya peraturan, gara-gara hukumnya sangat-sangat ketat itu loh. Terus juga ekonominya bagus, sejahtera gitu loh.
kalian bisa pikir kalau Indonesia ekonominya bagus, masyarakatnya pasti sejahtera, nggak ada yang namanya, mohon maaf ya, tindakan-tindakan kriminal berlebihan. Ada udah pasti, tapi nggak sebanyak yang sekarang mungkin gitu-gitu. Terus banyak orang-orang kelaparan, kekurangan dan lain-lain gitu loh. Tapi kalau di situ mungkin dari sistem pemerintahannya memang udah ditata dengan baik gitu loh, dikelola dengan baik. Jadi hidupannya di Eropa, di mana-mana ketika gua jalan gitu selalu ngebandingin Indonesia tuh sangat-sangat jauh gitu. Walaupun Indonesia negara kecintaan gue ya, tapi dari segi tata kotanya, ekonominya, SDM-nya, hukumnya itu harus dibenahi. Tergantung dari pemimpin-pemimpin kita yang terhormat gitu guys. Aku lagi cerita, lagi curhat. Mudah-mudahan Indonesia seperti ini. Walaupun cuacanya nggak mungkin lah ya. Maksudnya dari tata kotanya dibikin yang sangat-sangat bagus. Kan kalau di Indonesia tuh penduduknya mungkin karena banyak juga kali ya, sempit gitu. Kalau di situ jalannya luas banget tuh, 1, 2 jalan orang. Coba Indonesia seperti ini, terus jajanannya tetap jajanannya ada gitu loh, banyak gitu, makannya enak-enak, udah nikmat. Apalagi dengan cuaca seperti ini di Indonesia, top. Kita mau menuju ke tempat kopi dan mau ke apartemen dari pasangan Inga dan Inga. Jadi cowoknya itu dari Makassar guys, Sulawesi. Istrinya dari ibu kota Belarus, ini dia, Minsk, kota Minsk. Kalau princess dari Gomel. Gomel tuh kayak Jakarta dan Bandung gitulah bahasanya. Minsk sama Gomel. Dan lihat mataharinya kenceng banget, tapi dingin, aneh. Ya maklum ya Nora ya, karena memang di Indonesia nggak ada seperti ini. Wah, gokil, orang pakai celana pendek, kuat banget. Oh, pengantar paket. Oke, kita lihat seperti apa lokasi di sini ya. Kita kamera depan. Dan asal kalian tahu, apartemen itu parkirannya tuh ada yang di basement, bukan di bawah tanah, nggak ada di bawah tanah, kayak di pinggir-pinggir jalan ini, tapi teratur gitu loh. Kiri saya. Terus juga apartemennya bagus-bagus, rapi-rapi. Rumah tarik kenceng loh padahal, tapi dingin ya. Jadi parkiran mobil tuh di samping-samping apartemennya. Ada juga yang apartemen bagus tuh parkirannya tuh di bawah apartemen, bukan di basement ya, di bawah tanah bukan. Dan di sini tuh kalau gue lihat ya, mungkin di negara-negara maju juga sama kali ya, kayak oh udah nyampe. Lah kita nggak tempat kopi dulu sayang? Bukan, ke apartemen. Oh langsung apartemen, oke. It's okay. Oh berarti dari tempat kita 5 menit ya, nggak jauh ya? Deket banget ya? Iya dekat. Jadi di situ prioritasin kayak pejalan kaki, kayak misalkan mobil dekat sama kita aja, walaupun kita jalan mobil berhenti loh. Oke, aku aja. Pegang. Oh iya, masih baru ya. Iya, kalau tempat yang Bang Billy itu kan ini ya. Sama masih baru juga, Bro. Cuma di sana kan luas dia. Iya. Oh iya, masih baru. Tahu how to take the same elevator ini? Masih new ya. Iya, because it's small. Or you can Kita nanti lihat di lantai berapa? 10. Nanti 10. Такой же, нет, большой. Ага. Untung gak kejedot tuh orang. Tinggi amat. Untung kepala gak kejedot. Ini kejedot, kena kepala. Oke, nanti kita lanjut lagi. Kita sampai di lantai 10.
106. Это чем-то вот эти дома, партия. This is your home. Да, похоже. Ya tidur juga. Elino tidur juga Elino. Wow, bagus juga loh. Masih baru banget ya. Lagi proses, bro. Wow. Seperti Ruslan sayang. Ingat tidak? Ruslan? Sama. Sama. Iya, seperti Ruslan. Kita lihat di luar. Oh. Ya, forest sini, sini. Oh iya, bangunan baru. Tamannya tuh, nanti taman sendiri ya? Iya, jadi setiap orang penghuni apartemen tuh ada tamannya masing-masing. Nggak boleh sembarang orang masuk karena dipagerin juga tuh. Ini tamannya. Ini buat apartemen yang di sini sama yang di depan nih, bro. Iya. Iya, ini seperti Ruslan. Lah nggak ada yang ngerjain, nggak ada tukangnya. Belum. Kita baru mau datang juga. Tahun lalu kita mau renovasi malah bas. Oh, Jadi baru. Rencananya kan mau dijual. ini. Iya. Cuma saya pikir ini aja renovasi aja. Ini renovasi. Sekitar 250 juta. Berapa? 250. 250 juta ya. Seperti Ruslan kurang lebih 300 juta habis. His brother new apartment this same the maybe 35 meter. Ini berapa meter? 30 meter. Oh 40, Ruslan 40. Ya sedikit Ruslan lebih lebar. Dan di sini berapa? 30 meter persen. 30? Моего брата 42 миллиарда нужно. Lihat deh YouTube gua. Lihat rekomendasi biar bisa sampel contoh apartemennya Ruslan bagus interiornya. Мне надо поставить вниз после. Ну хорошо, это уже почти. Все снимать, да. Я же хочу выйти трошки. Jadi lagi dicek kesehatan, tinggi, berat badan. Написишь, что ты написишь? Так, вы кушали 7-8. Berapa beratnya sih? Ой, как собрался, скажи, а? Не, 8 что? 8. 8. Ну, 7 900. Сейчас, подождите. Sakit, cek dede, cek tinggi dan berat badan. Terus juga nanti insya Allah kita akan minta obat flu karena dari pertama datang ke Belarus sampai detik ini anak, bapak, istri semuanya flu. Jadi kita nanti akan minta obat flu. Saya jangan lupa minta obat flu, dede. Oke, aku pakai pampers dulu guys. Alhamdulillah guys, kita sudah selesai dari rumah sakit Dede Bule. Dan Dede Bule berat badannya 8 kilo, tingginya 70 dan kondisi normal sebenarnya. Dibilang kurus enggak karena memang dia lebih signifikan tuh lebih kepanjang gitu loh daripada ke gemuk. Kalau gemuk dia nggak terlalu gemuk, normal kalau kata dokter, tapi dia cepat sekali panjangnya kakinya dan tangannya gitu badannya. Dan saatnya kita akan menuju sholat Jumat di Minsk, yang waktu tahun lalu gue tuh beli makanan nasi itu enak banget ya setelah sholat Jumat. Jadi kalau di Minsk, di Belarus maksudnya ibu kota Minsk, kita sholat Jumat itu setelah sholat zuhur. Sholat zuhur dulu guys, aku lupa informasi. Sholat zuhur dulu, setelah sholat zuhur kita langsung lanjut sholat Jumat seperti itu. Nah setelah itu gue akan beli nasi yang bapak-bapak jualan nasi biryani yang enak banget. Mudah-mudahan ya Allah ya Rabbi ya Karim, bapak-bapaknya umur panjang dan bisa ketemu lagi. Karena waktu tahun lalu tuh gue tuh kayak dibantu gitu loh. Ketika ngantri gue langsung dipanggil sama dia sini. Tapi dia mohon maaf ya sekali lagi dia kalau mohon maaf ya nggak bisa bicara tuh narungu apa tuh apa ya seperti itu. Dia manggil gue dan gue akhirnya dikasih gitu guys. Tahun lalu di YouTube gue ada flashback.
Kok nggak ada ngantri? End of flashback. Nah, saatnya kita akan menuju ke sana, guys. Dan ini dia, kita lagi di jalan. Emang jalanan di sini tuh luas banget, lebar banget. Jalanan kaki aja luas banget tuh, lebar. Di sana lebar, jalanan rayanya lebar, masya Allah. Iya, negara-negara maju lah ya. Oke, kalau gitu see you, sampai ketemu di masjid Belarus, kota Minsk. Masjid yang tahun lalu kita sholat. Tuh banyak jajanan enak-enak tuh guys tuh. Banyak sekali orang. Ada yang jualan makanan. Aku nasi biryani pengen sekali sih. Wow. Habis sholat zuhur, Jumat nasi biryani. Mantap. Assalamualaikum guys, jadi hari ini kita udah sampai di depan masjid dan kita bernostalgia. Ada di YouTube channelnya Victoria Kalestaya Vika. Gue ceritain tentang tahun lalu seperti apa dan sedikit ke spill. Tahun lalu gue di sini nih, gue beli nasi biryani. Gue pikir gak jualan nih di sini nih, karena di sana pada jualan juga nasi biryani tapi gak terlalu enak. Nah, di sini gak ada, ternyata nyelip sayang. Nyelip tuh jualan nasi biryani situ tuh di belakang tuh. Ini enak banget guys, nasi biryani. Wow. Tapi bapaknya yang waktu tahun lalu nggak ada, belum ada. Nanti kalau ada gua kasih tahu orangnya. Oke, kita nunggu azan berkumandang dulu guys. Di sini tuh sholat zuhur dulu, setelah itu sholat Jumat. Sholat zuhurnya itu jam 1:30, sholat Jumat itu jam 2. Ini baru jam 1. Kita nunggu 1 jam, kita muter-muter dulu, lihat makanan-makanan. Dan ini nasi biryani sini nih. Kita lihat ya nasi biryani yang ini ya. Yang kamu mau yang tadi? Iya, aku mau yang tadi. Tapi lihat dulu ini. Tuh ada beberapa yang jualan nasi biryani. Tuh, sayang. Aku mau. Aku belum makan. Ya udah. Pegang. Sebentar, uangnya gimana? Aku ada uang. Oh ya udah. Nggak tahu berapa harganya ya. Tahun lalu 5 rubel. 5 rubel tuh tahun lalu 25.000. Sekarang tuh 5 rubel tuh 30.000. Sekarang berapa ya harganya? Kalau beef bahasa Rusia apa? Говядина. Говядин. Oh, sama harganya 5 rubel. Jujur ya, tahun lalu gue juga beli ini, terus beli yang di sana. Lebih enakan yang di sana. Tapi ini nggak tahu ya, ini sampai itu ada perubahan. Ini orang ini juga ibu-ibunya sama bapak-bapaknya. Kita cobain ya. Ini daging sapi guys. Daging sapi guribia. Kalau Говядина. говядин, kalau ayam kuritsa. Bismillah. Kita cobain. Tapi smell enak, oke? Enak wanginya. Saya mau coba. Kita cobain lagi. Вкусно. Plov. This name plov. Namanya plov. Wortel. Plov. This semua nasi this plov. Kalau tradisional, makanan tradisional ini sama wortel, sama nasi, sama daging itu namanya plov. Nah, apa? Enak. Tapi lebih enak yang di sana, enak banget. Masjid, maksudnya desain masjid bagus kan? Bagus. Iya. Di yang paling besar masjid di Minsk. Sayang, maybe paling besar masjid di Belarus. Ya.
Nanti gue mau cobain nasi yang di sana dan gue mau take away. Di sana belum selesai masak. Kalau ini udah ready, mungkin ini masak di rumah. Tapi Cidayan kemarin masak. Cidayan pria. Orang yang waktu itu baik sama gue nggak ada. Mungkin ada This kali. apa? This beef atau lamb? Menurut aku lamb because terlalu lembut. Coba. No. Ini kaki. Masya Allah, baru aja nih guys. 1:30. Tuh kalau muslim. Saya ntar tungguin aku di sini ya. Aku sholat Jumat dulu ya, sholat Zuhur sama Jumat ya. Sebentar ya. Habis azan, ceramah. Habis ceramah sholat ya. Tunggu sini nggak apa-apa ya. Atau jalan-jalan sama Dede ke sana ya. Ya. Sebentar aja. Nanti kalau sayang mau balik lagi di sini lagi ya. Di tempat di sini ya. Jangan salah ya. Oke? Jangan sampai hilang ya. Jagain Dede ya. Sebentar lagi selesai aja kita masuk. Dede Bule sama Princess jalan-jalan di sini. Setengah jam ya sayang ya. Kurang lebih setengah jam. Kamu balik lagi ke sini ya. Oke, kamu lihat kalau misalkan orang-orang udah pada keluar, kamu balik ke sini ya. Nah, setelah semua pada keluar guys, lihat ya guys, nanti di sana ngantri banyak banget karena nasi biryani ini enak banget guys, enak banget. Nanti gue videoin ya. Ini ngomong-ngomong bawa bapak yang waktu tahun lalu tuh nggak ada nih, mungkin dari dalam kali dia ngurus masjid ya. Nanti ngantri panjang banget guys, kan enak banget guys, beneran. Nasi biryani itu aja menurut gue kurang, tapi habis sih. Tapi ini enak banget yang ini loh. Nanti kita lihat ya seperti apa. Nanti gue sembari gue take away juga buat di apartemen. Gue beli 5 porsi piat. Ya curis piat. Dadah sayang. Nanti setengah jam lagi ketemu di sini ya. Sayang balik lagi sini ya. Aku masuk dulu ya. Lagi ceramah ya. Dadah sayang. Hati-hati fokus Dede ya. Love you. Masya Allah. Nanti balik ke situ tuh sayang. Hati-hati ya. Dah. Oke, sekarang kita masuk. Bismillah. Jerman dulu guys. Pakai bahasa Rusia. Belarus. Alhamdulillahirobbilalamin guys. Setelah selesai sholat, kita tunggu Princess datang ke sini dan kita lihat apakah mereka jualan nasi biryani di sana. Oh bener kan udah ngantri tuh. Udah mulai ngantri. Kita beli. Ini tunggu sini Princess. Kita ngantri nasi biryani dulu guys. Udah siap ngantri tuh. Tuh. Kita nasi biryani yang terkenal di sini tuh. Kan ngantri bener. Nah udah pada siap ngantri nih. Tuh bener. Ngantri dulu kita guys, nasi biryani sambil nunggu Princess. Lihat ya nasi biryani seperti apa ya. Mantap banget ini. Rasanya mantap. Ini udah panjang banget guys. Nanti udah panjang banget tuh. Kita beli nasi. Nasi ini guys, mantap. Oh, dapat. Gue pesen 2 langsung guys. Ini enak banget sih. Tapi kita lagi nunggu sendok. Tuh, yang ngantri banyak banget. Mantap, wanginya mantap.
Kita susul Princess karena Princess susah bawa stroller, katanya banyak gejolakan dan bawa kopi. Karena Princess tadi ke tempat kopi. Kita susul Princess karena udah di Sherlock. Oke, kita tinggal tunggu sendok. Oh, udah dapat sendok guys. Pada berebutan sendok tuh. Dan ngantrinya tuh panjang banget, crazy. Gokil. Semua ngantri. Nasi yang enak banget ini. Pakai sambal gue mantep banget tuh guys. Oke, kalau gitu saatnya kita menuju ke Princess sambil makan di jalan guys. Kita samperin Princess karena Princess bawa dede, bawa kopi ding. Sedikit sulit bawa, makanya kita samperin. Tadi kita dari sana masih jatuh. Kita sekarang mau ke lurus sana ujung. Jalan kaki 18 menit. Oke, kita sambil makan guys. Gue mau review tapi lagi susah guys. Ini enak banget tadi, gue cobain, mantap. Gue beli 2. Satunya seperti biasa dari tahun ke tahun 5 rubel, tapi tahun ini memang agak sedikit naik. Tahun lalu tuh 5 rubel 25.000, kalau ini 30.000, 5 rubel sekarang. Oke, kita makan dulu. Selamat makan guys. Sayang. Udah. Tadi aku makan nasi apa tuh namanya? Nasi biryani. Aku habisin cepat. Oh iya. Udah. Hah, udah bangun anak papa. Udah bangun nungguin papa ya, Dek. Maaf ya, Dek. Udah bangun anak papa. Keren banget sepatunya. Sepatu keren amat. Putih semua. Oh, kita naik Mercedes. Kita naik taksi. Saya bawa anak. Aku bawa tas berat. Oke, itu dia. Kita mau ke mall. Terus ambil antingnya Princess. Dan setelah itu kita pulang. Setelah pulang kita mau ke dokter aku, klinik.